Halo semuanya, ini adalah skill set keempat dan sekaligus yang terakhir untuk merasionalkan bentuk pecahan yang dimana penyebutnya itu adalah bentuk akar. Tapi sebelum ke sana kita ke bentuk seperti ini dulu. Alias kita beresin dulu aljabar kita ya. Ini kita belajar aljabar. Jadi untuk kedua suku yang dijumlah lalu dipangkat 2, rumusnya itu adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, A kuadratnya adalah suku pertama dipangkat 2 tambah 2 kali suku kedua kali lagi suku pertama kali suku kedua tambah suku kedua dipangkat 2 ya. Kita geser dulu. Nah, sehingga menjadi hasilnya adalah 6 tambah 2 kali 6 itu 12 ya. Jadi 12 akar 6 ditambah dengan 36. Sehingga 6 tambah 36 adalah 42 ditambah 12 akar 6. Dan ini sudah selesai. Jika belum, kita bisa menarik keluar faktor terbesar dari 42 dan 12, yaitu 6. Jadi 6 kita tarik keluar menjadi bentuk distributif. 6 kali berapa 42 adalah 7, dan 6 kali berapa dapat 12 itu adalah 2. Jadi 2 akar 6. Selesai ya. Nah, bagaimana kalau di tengahnya adalah kurang? Cara kerjanya masih sama. Jadi ini adalah bentuk aljabar yang sebenarnya kalau pengurangan di pangkat 2 rumusnya adalah A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat. Sehingga A-nya adalah 3 akar 2 di pangkat 2 semuanya kurang 2 kali 3 akar 2 dikali lagi akar 5 ditambah dengan akar 5 sendiri di pangkat 2. Oke. Nah, jadi 3 akar 2 di kuadrat itu menghasilkan 9 dikali 2. Ya. Sudah sampai skill set 4 itu sudah harus bisa. 18 dikurang 2 kali 3 itu 6, namanya akar 2 kali 5 adalah 10. Ditambah dengan akar 5 tadi di pangkat 2, hasilnya adalah 5. Sehingga 5 ditambah 18 adalah 23 dikurang 6 akar 10. Oke, jadi cara kerjanya itu sama aja sebenarnya, cuma ya ini minus. Oke. Nomor 3 itu adalah bentuk perkalian bentuk akar dengan bentuk akar yang sebenarnya kalau kita perhatikan berbeda ya, kecuali akar 6 aja. Nah, kalau kejadian seperti ini kita langsung kali masuk manual seperti biasa aja. Akar 6 kali akar 6 itu adalah 6. Kemudian akar 6 kali minus akar 3 jadi min akar 18. Kemudian akar 8 dikali akar 6 jadi positif akar 48 dikurang dengan ini pos kali min, makanya mis kasih kurang. Akar 8 kali akar 3 adalah akar 24. Nah, baru kita menyederhanakan bentuk akar ini lagi menjadi 9 kali 2 tambah 16 kali 3 dikurang 24 itu kita boleh coba 4 kali 6. Ya, sehingga menjadi 6 dikurang 3 akar 2 ditambah lagi 4 akar 3 dikurang 2 akar 6. Nah, kalau kita perhatikan ini 3 akar 2, 4 akar 3 dan 2 akar 6. Berarti udah gak bisa diapa-apain lagi ya, berarti udah beres. Kalau mau dicek aja nih kalau misalkan ujiannya kali ikuti arah seperti spidol ini. Oke, tiba saatnya untuk bagian kedua. Ini bukan kill set ya, tapi ini skill set. Di bagian kedua itu adalah main course-nya dari judul utama video kali ini adalah merasionalkan penyebut yang bentuknya akar ya. Contohnya adalah kita mulai dari yang sederhana dulu, seperti akar 3. Nah, penyebut ini adalah akar 3, di mana penyebut itu tidak bisa dibiarkan dalam bentuk akar 3. Supaya bentuk akarnya hilang, dia dikalikan dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, dengan catatan di bawah dikali dengan akar 3, atas pun akar 3. Ini namanya tidak merubah soal, karena toh akar 3 per akar 3 adalah 1, ya kan? Nah, baru kita kerjakan yang 1 kali akar 3 itu akar 3.
Ya, akar 3 kali akar 3 sendiri itu 3. Jadi siap ya, bentuknya sudah dirasionalkan menjadi seperti ini. Nah, atau bisa juga kita tulis dalam bentuk sepertiga akar 3. Ini akan menjadi fundamen untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ke depannya. Jadi kita langsung aja ke nomor 2 ya. Misalkan ada soal yang seperti ini. Ini namanya di bagian pembilang akar, penyebut juga bentuknya akar ya, seperti ini. Nah, cara masih sama. Kuncinya adalah si akar 24 nih. Kita perlu mengkalikan dengan dirinya sendiri, tapi dengan catatan di atas juga akar 24. Sehingga akar 24 kali 24, akar 24 juga menjadi 24 saja. Nah, sedangkan 5 sama 24 nih gimana? Kalau kita satukan dia 5 kali 24 di dalam share satu akar, maka 24 ini sebenarnya bisa kita rubah juga menjadi 4 kali 6. Akar dari 4 adalah 2. Kemudian 5 sama 6 itu adalah 30 karena tidak mengandung faktor yang merupakan bilangan kuadrat lagi ya. Terus per 24. Ternyata 2 sama 12 bisa disederhanakan aja, dapat 12 di bawah. Hasil akhirnya adalah 1/12 akar 30. Oke. Soal pilihan yang sedikit ini kita kalau sudah pahami bisa mengerjakan banyak sekali soal. Kemudian akar 7 per akar 11 dikurang akar 7. Nah, penyebutnya sudah lebih kompleks, sudah dalam bentuk jumlah atau kurang bentuk akar. Jadi caranya adalah dikali dengan dirinya sendiri hampir, tapi kurangnya kita ganti jadi tambah. Ya, seperti ini. Ini yang minus kali dengan yang positif. Sehingga menjadi bentuk akar 11 kuadrat kurang akar 7 di pangkat 2 ya. Itu memang sudah sifatnya, karena kalau kita kembali ke perkalian aljabar, kita anggap ini sebagai bentuk aljabar, A dikurang B dikali dengan A tambah B ya, itu menghasilkan seperti ini perkaliannya dan menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi semacam suku pertamanya di kuadrat dikurang suku keduanya di kuadrat. Bila ketemu soal A kurang B kali dengan A tambah B. Oke. Nah, kemudian yang atas ini gimana? Yang atas ini kita kali masuk akar 7 kali akar 11 itu adalah akar 77. Semacam dikali masuk. Kemudian akar 7 kali akar 7 positif ya, menjadi 7 saja. Ya. Dan kita permak sedikit lagi, akar 11 di kuadrat itu kan 11 ya, dikurang sama 7. Kemudian yang di atas itu sudah oke, paling boleh kita ganti sedikit menjadi 7 akar 7 tambah akar 77. Jadi kita tulis samping aja, menjadi 7 tambah akar 77 per 11 kurang 7 itu 4. Oke. Habis sudah pengerjaannya, karena tidak ada yang sesuatu yang bisa disederhanakan lagi. Nah, kemudian dari penutup dari bab ini semua adalah ketika kita menjumpai bentuk seperti ini, akar, kemudian di dalamnya semacam ada penjumlahan lagi, yang dimana salah satu unsur penjumlahan adalah bentuk akar. Ya, kita akan menjumpai bentuk seperti ini, dan ini bisa disederhanakan. Caranya adalah kita mencari berapa faktor dari 10. Faktor dari 10 kan bisa 1 dan 10, bisa 2 dan 5, ya kan? Manakah faktor yang kalau dijumlah, faktor-faktor ini kalau dijumlah akan menghasilkan 7. Jadi di sini adalah si 2 sama si 5 ya. Jadi langsung aja kita jawab akar 2 tambah akar 5. Atau boleh terbalik, akar 5 tambah akar 2. Dan itu udah beres banget. Dan syaratnya seperti itu ya, di depan sini adalah harus angka 2. Dan kalau si 7 sama 10 ini angkanya boleh terserah sih yang buat soal ya. Tapi ini harus 2. Oke, kita hampir udah merampungkan semua yang diperlukan untuk memahami bab ini. Jadi tinggal sedikit lagi. Terus yang nomor 2, misalkan ada soal yang tadi kan tambah, ini kurang. Dan ini caranya sama ya, kita memikirkan berapakah faktor dari 150 yang apabila di jumlah
faktornya berapa? Ya apabila dijumlah akan menghasilkan 25. Oke, kita bisa ambil 150 dan 1, tapi tentunya itu besar banget kalau dijumlah juga 151 ya. Kemudian kita bisa coba dengan 2, coba dengan 5 dan ini Miss terbayang sudah 10 sama 15. Oke. Ya 10 sama 15. Oops sih. Karena apabila 10 ditambah 15 menjadi 25 ya toh. Ya ini sudah depannya 2. Jadi langsung aja kita, tapi harus pakai ya akar 15 di depannya. Jadi akar 15 dikurang akar 10. Karena tidak boleh 10 yang lebih kecil di depan, 15 di belakang, itu tidak boleh. Nah bentuk ini sudah oke. Lalu kan 15 ini nggak bisa disederhanakan lagi, berarti ini sudah bentuk yang final ya, yaitu akar 15 kurang akar 10. Dan satu soal lagi, jika ternyata bentuknya bukan di samping kiri akarnya bukan 2 melainkan 4, ya yang bisa kita lakukan adalah memaksa dia jadi 2. Jadi 4 ini adalah 2 kali 2 kali lagi akar 7 gitu kan ya, kita memaksa jadi 2 dan 2 yang ini bisa disisip ke dalam akar sehingga menjadi 4 ya kan. Dan ini sebenarnya adalah 28 ya. Jadi faktor dari 28 berapa ya, apabila dijumlah bisa dapat 11. Sebenarnya tadi 28 ini kan tadi 4 sama 7. Nah berarti dia sudah menjawab dirinya sendiri ya. It answer the question answer by itself, bahwa faktor dari 28 yang kita cari itu tadi adalah 4 sama 7. Dan 7-nya yang besar di kiri, kemudian dikurang akar 4 di kanan. Nah, ingat akar 4 itu menjadi 2. Jadi bentuk sederhana dari ini semua adalah akar 7 kurang akar 2. Jadi beres untuk semua yang perlu dijelaskan dari bab ini. Semoga kita semua bisa mengerjakan banyak soal. Terima kasih.